Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini Miss bisa menyampaikan beberapa materi ya anak Miss. Nah, jadi sebelumnya di pertemuan kedua itu Miss sudah bahas tentang berpikir kronologis, tapi hari ini Miss akan lebih memperdalam lagi berpikir kronologisnya. Nah, jadi pada pembelajaran sejarah Indonesia ini kita bahas 2 bab. Nah, jadi kita memang harus lebih mendalam dan lebih fokus mempelajari tentang awal bab 1 ini. Oke. Nah, kita akan bahas tentang berpikir kronologis. Tadi video sebelumnya Miss sudah bahas tentang cara berpikir sejarah. Nah, jadi Miss ulangkan lagi ya, cara berpikir sejarah itu sejarah terbentuk dari 3 unsur, oke? Unsur yang pertama manusia, ruang dan waktu, dan ketiga unsur itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling keterkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang berpikir kronologis. Nah, jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang periodisasi sejarah. Kita akan bahas tentang kronologi sejarah dan kita akan menyusun kronologis sejarah Indonesia. Nah, jadi kita akan bahas dan akan kupas satu-satu ya anak-anak Miss. Nah, anak-anak Miss tolong disimak baik-baik, buka buku catatannya, pasang handset biar kamu fokus dalam belajar. Oke? Nah, kita akan bahas yang A dulu ya. Kita akan bahas tentang periodisasi sejarah. Nah, sejarah itu merupakan ibarat kata sebuah proses perjalanan waktu yang sangat luas dan panjang arenanya. Oke? Jadi dalam ruang waktu itulah sejarah melewati ratusan bahkan ribuan tahun dengan melibatkan perubahan dalam kehidupan manusia yang sangat banyak. Nah, garis bawahi ya. Jadi ketika kita mengkaji semua peristiwa sejarah itu, nah jadi ingat sejarah itu luas ya. Jadi sejarah yang luas dan panjang secara rinci sangatlah susah. Nah, jadi untuk itulah jadi kita gunakan pemisahan yang biasanya didasarkan pada momentum tertentu. Nah, jadi di sini ketika kita mempelajari sejarah itu sangat panjang. Nah, jadi ketika kita belajar tentang periodisasi ini berarti kita artikan sebagai pembabakan. Jadi apa itu pembabakan? Nah, jadi pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa. Nah, jadi kompleksnya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap masa dia memerlukan suatu klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi itu memang berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasi kita itu kita susun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Nah, ketika kita mempelajari sejarah banyak sekali, bahkan ratusan ribuan tahunan sejarah itu tidak akan hilang. Karena apa? Ketika kita mempelajari sejarah itu kan peristiwa masa lampau. Nah, berarti ketika kita melihat ke belakang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi. Nah, oke, selanjutnya periodisasi itu kita gunakan memang untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan sejarah kehidupan manusia. Nah, jadi ingat, periodisasi itu digunakan untuk mempermudah dan dalam pembahasan sejarah kehidupan manusia. Nah, jadi periodisasi ini yang dibuat oleh banyak peneliti. Nah, jadi berakibat adanya perbedaan-perbedaan pandangan sehingga periodisasi sejarah bersifat subjektif. Nah, yang dipengaruhi oleh subjek permasalahan serta pribadi penelitiannya. Nah, tapi itulah kekurangannya, oke? Nah, jadi suatu momentum yang dapat memberikan petunjuk adanya contoh karakteristik ya dari suatu kurun waktu yang satu berbeda dengan kurun waktu yang lainnya. Nah, jadi hal itulah yang dinamakan dengan periodisasi sejarah. Oke? Nah, jadi garis bawahi suatu momentum yang dapat memberikan
petunjuk adanya karakteristik di suatu kurun waktu yang berbeda dengan kurun waktu lainnya. Nah, jadi hal itulah yang dinamakan dengan periodisasi sejarah. Oke, dia mengklasifikasikan, dia memeta-metakan. Oke. Nah, ini Miss kasih contoh ya. Contoh periodisasi sejarah dalam masyarakat tradisional. Nah, biasanya dia didasarkan pada kurun waktu atau kekuasaan raja. Misalnya contoh selama ratusan tahun dikuasai oleh kekuasaan Raja Hayamuro. Selanjutnya yang kedua, ribuan tahun bahkan ratusan dikuasai oleh kekuasaan Raja Mataram. Nah, berarti itu kita mengklasifikasikan antara kekuasaan ini dan kekuasaan itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang anak-anak Miss, di sini kita akan bahas tentang unsur. Oke? Ada berapa unsur yang sering mempengaruhi penyusunan periode-periode sejarah. Nah, jadi salah satunya itu adalah unsur geografi. Oke? Kenapa? Dikarenakan adanya perubahan tapal batas, perubahan aliran sungai, bencana alam, bahkan adanya perubahan flora dan fauna dapat ibarat kata menggaburkan jejak-jejak sejarah. Nah, jadi di sini ada pendapat ahli, yaitu menurut Suekanto. Nah, jadi menurut Suekanto berpendapat tentang periodisasi. Nah, jadi menurut beliau bilang seperti ini. Oke, periodisasi itu hendaknya berdasarkan ketatanegaraan atau bersifat politik. Nah, jadi pembagian atau periodisasi yang berdasarkan kenyataan-kenyataan sedapat mungkin harus eksak dan praktis. Nah, tuh anak-anak Miss tahu siapa Suekanto. Suekanto itu adalah bapak sejarawan Indonesia. Oke. Nah, yang Miss kirimkan fotonya pada slide, kalau nggak salah Miss pertemuan pertama, Miss gambarkan dia merupakan bapak sejarawan Indonesia. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang bapak sejarawan dunia, itu tetap Bapak Herodotus. Oke, Bapak Herodotus itu dikenal sebagai bapak sejarawan di dunia karena beliau adalah orang yang pertama kali meneliti tentang sejarah. Oke, kita bisa sebut dia kalau dalam bahasa Inggris father of story, berarti bapak sejarawan. Oke, nah lanjut lagi ya. Nah, di sini Sartono Kartodiharjo ini juga berpendapat tentang periodisasi. Nah, apa yang dikatakan beliau? Nah, jadi periodisasi itu adalah derajat integrasi yang tercapai di Indonesia pada masa lampau. Nah, jadi menurut beliau faktor ekonomi sangat mempengaruhi kontak di Indonesia dengan luar negeri yang mendatangkan pengaruh kebudayaan luar. Nah, tentu saja kalau menurut Miss iya. Jadi ketika kita sering kontak dengan orang luar negeri, kalau zaman dulu, terus faktor ekonomi. Nah, jadi faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi kontak Indonesia dengan luar negeri yang mendatang pengaruh kebudayaan luar, baik itu budaya Hindu dari India, budaya Islam dari Asia Barat, serta budaya Barat dari Eropa atau negara-negara lainnya. Nah, oke, selanjutnya contoh nih, secara umum periodisasi itu yaitu sejarah Indonesia. Ini contoh adalah contoh secara umum periodisasi sejarah Indonesia yang dikelompokkan menjadi beberapa zaman. Nah, Miss bisa lihat atau bisa ingat materi pelajaran IPS kalau nggak salah Miss ada keluar nih seperti ini. Nah, atau pernah dengar dengan pembelajaran PKN juga Miss pernah bahas ini. Oke. Nah, jadi periodisasi itu kita bisa beri kesimpulan, yaitu mempelajari sejarah dengan dikelompokkan menjadi beberapa zaman. Karena apa? Sejarah itu sangat panjang, peristiwa yang nggak mungkin kita kupas dari awal sampai akhir. Nah, makanya itu ada pengelompokan atau klasifikasi. Nah, kita akan lihat contoh klasifikasi sejarah
yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama itu kita belajar tentang prasejarah atau praaksara. Apa itu praaksara? Nah, jadi praaksara itu kita mempelajari tentang zaman batu dan zaman logam. Oke, asal mula prasejarah ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita belajar tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha. Oke, ini ada di pelajaran IPS nih. IPS kelas 7 kalau nggak salah, Miss. Nah, yang ketiga barulah masuk berkembangnya Islam. Sudah masuk berkembangnya Islam, masuklah zaman kolonial Belanda selama 300 lebih tahun menjajah Indonesia. Selesai Belanda, masuk lagi Jepang selama 3,5 tahun. Oke, setelah Jepang selesai, barulah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus yang dipimpin oleh Bapak Soekarno. Oke, lanjut lagi kita masa Orde Lama. Oke, sudah masa Orde Lama, lanjutlah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kita bahas tentang masa reformasi sampailah masa sekarang. Nah, itulah contoh periodisasi sejarah Indonesia. Dia mengklasifikasikan antara sejarah satu, sejarah ini, sejarah itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang untuk apa tujuan dibuat periodisasi ini. Oke, tujuan dibuatnya periodisasi ini bukan berarti memutuskan peristiwa ya. Kak, ingat, jadi dibuat periodisasi ini bukan berarti memutuskan. Nah, tapi diambil positifnya. Jadi dia itu bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Jadi periodisasi ini memang dilakukan atas dasar di dalam sejarah aspek kesinambungan. Nah, jadi kesinambungan itu merupakan suatu hal yang penting kalau menurut sejarawan. Nah, jadi dengan demikian tujuan diadakannya periodisasi ini ialah untuk garis bawahi atau catat, untuk mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa dan saling hubungannya dengan berbagai aspek. Nah, itulah tujuannya. Oke. Nah, di sini juga ada menurut pendapat tokoh para ahli. Nah, jadi pendapat tokoh para ahli ini yang bernama Ismaun. Oke, Ismaun itu bilang kalau nggak salah periodisasi yang paling mudah adalah pembabakan yang disusun menurut urutan abad. Nah, tetapi periodisasi yang demikian tidak mengungkapkan corak yang ibarat kata corak khas zaman-zaman yang ditinjau. Oke. Nah, itulah tadi. Itu pendapat dari ilmuwan. Nah, banyak juga orang yang mengkritik tentang periodisasi ini. Nah, paham semuanya? Lanjut lagi kita akan bahas tentang kronologis sejarah B ya. Sudah tahu ya, periodisasi itu adalah menyusun sejarah berdasarkan klasifikasi, memeta-metakan. Ingat ya? Nah, periodisasi itu apa? Namanya sudah ingat ya? Kesimpulan dari periodisasi sejarah itu adalah dapat diartikan sebagai pembabakan atau pengklasifikasian antara sejarah ini, sejarah itu, tapi sejarah semua itu saling keterkaitan, tapi dia bedakan. Misalnya tadi contohkan sejarah di Indonesia itu ada 9. Yang pertama prasejarah, terus masuknya berkembang pengaruh Hindu-Buddha, lalu masuknya Islam, terus zaman Belanda, zaman Jepang, kemerdekaan, Orba, dan reformasi, dan sampailah sekarang ini. Oke, ingat periodisasi itu bisa kita sebut dengan pembabakan atau pengklasifikasian. Pengklasifikasian apa? Tentang sejarah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kronologis sejarah. Apa itu kronologis? Kita akan bahas ya. Nah, siap. Nah, jadi anak Miss tolong catat yang penting-penting ya. Pakai handset biar anak Miss fokus. Nah, jadi kronologis sejarah itu kaitannya dengan periodisasi sejarah. Nah, jadi kronologis sejarah itu diperlukan memang karena
dalam peristiwa-peristiwa sejarah terdiri berbagai jenis dan bentuk yang berbeda. Nah, jadi setiap peristiwa memang perlu diklasifikasi berdasarkan jenis bentuk peristiwanya. Oke, itu menurut kronologi sejarah. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu dia disusun. Setelah disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Jadi secara runtut, hal ini memang masing-masing peristiwa tersebut disusun dari masa yang paling awal hingga masa yang paling akhir tanpa konsep kronologi ini. Nah, jadi penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami kerancuan. Nah, makanya disusun berdasarkan klasifikasi. Tapi ingat, klasifikasi ini dia saling berkaitan antara waktunya. Oke. Nah, selanjutnya dalam penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami keracuan dan dikhawatirkan bahwa peristiwa yang terjadi pada suatu masa itu akan masuk ke dalam masa atau zaman yang lain. Nah, jadi kronologi berarti kronologi itu bisa kita katakan kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Ingat, berarti kronologi itu berarti sesuai dengan urutan waktu. Oke, catat, garis bawahi. Ketika kita berpikir belajar tentang kronologi sejarah, berarti kronologi itu adalah kita belajar tentang urutan waktu. Oke. Nah, peristiwa sejarah memang akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu. Nah, jadi sehingga peristiwa-peristiwa sejarah memang tidak terjadi secara melompat-lompat. Nah, jadi urutan waktunya itu ada. Oke, atau bahkan berbalik urutan waktunya. Nah, jadi oleh karena itulah dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik harus memperhatikan urutan-urutan kejadian atau kronologisnya. Nah, ingat kata-kata ketika kita mempelajari kronologi berarti kita belajar tentang sejarah, kita mengurutkan waktu. Ada urutan waktu dalam sejarah tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi pemahaman sejarah yang bersifat ankronis itu dia akan menimbulkan kerancuan. Nah, jadi bahkan akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian, dia tanpa memberikan penjelasan tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut disebut dengan kronik. Nah, oke, ingat. Di sini Miss akan ulangkan ya. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian tanpa memberi penjelasan tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut disebut kronik. Tapi kalau misalnya kronologis, dia disusun berdasarkan urutan waktu dan dia saling keterkaitan. Tapi kalau kronik, ingat ya, kalau kronik itu dia memang menyusun peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian tanpa memberikan penjelasan. Nah, jadi beda sama kronologi. Kalau kronologi itu dia mengklasifikasikan tapi ada hubungannya. Tapi kalau kronik ini dia tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut. Nah, perbedaannya kronologi dan kronik. Nah, jadi begitu kompleksnya memang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada setiap kurun waktu. Nah, jadi maka itu peristiwa tersebut terlebih dahulu harus dikelompokkan berdasarkan bentuk atau jenis tertentu atau bisa kita sebut dengan periodisasi. Oke, ingat periodisasi itu adalah mengklasifikasikan. Nah, kita kelompokkan. Oke, supaya kita ini tidak rancu dalam mempelajari sejarah. Jadi setelah itulah baru kita susun secara kronologis. Oke, berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Nah, kalau periodisasi itu dia mengklasifikasikan, dia mengkelompokkan. Nah, tapi kalau kronologis lalu dia menceritakan berdasarkan waktu kejadian sejarah. Itulah saling keterkaitan antara periodisasi dan
kronologi sejarah. Nah, ingat kalau kronik itu dia juga menceritakan tentang sejarah, tapi dia tidak menjelaskan sebab akibat. Nah, hubungan antara peristiwa-peristiwa yang dia ceritakan. Nah, itulah cara berpikir kronologis. Nah, oke. Selanjutnya, nah apa sih tujuannya Miss dibuatnya kronologi ini? Nah, jadi tujuan dibuat kronologi ini dalam sejarah agar penyusunan berbagai peristiwa sejarah dalam periodisasi tertentu tidak tumpang tindih atau rancu atau tak paham dengan metode lainnya. Nah, jadi kronologi sejarah berarti dia sesuai dengan urutan waktu, kejadian, dan peristiwa sejarah tersebut sehingga tidak berlangsung melompat-lompat. Ingat ya. Oke, ingat garis bawahi atau anak Miss tolong catat. Oke. Nah, tujuan dibuatnya kronologis dalam sejarah adalah agar penyusunan berbagai peristiwa sejarah dalam periodisasi tertentu tidak tumpang tindih atau rancu dengan metode lainnya. Oke, kronologi sejarah berarti sesuai dengan urutan waktu, kejadian atau peristiwa sejarah tersebut sehingga tidak berlangsung melompat-lompat. Ingat, catat, kronologi sejarah berarti sesuai dengan urutan waktu, kejadian dan peristiwa sejarah sehingga tidak berlangsung melompat-lompat. Oke. Nah, walaupun demikian, susunan kejadian berdasarkan urutan waktu itu tersebut harus tetap berkesinambungan dan menunjukkan sebab akibat penyusunan peristiwa berdasarkan urutan waktu tanpa adanya hubungan sebab akibat dinamakan kronik, bukan sebagai sejarah. Oke, nah jadi kronologis, ingat kronologi sama kronik, perbedaan kronologi sama kronik. Kalau kronik dia menjelaskan tentang sejarah, dia tidak menjelaskan sebab akibatnya. Oke, sebab akibat antara peristiwa satu dan peristiwa lainnya. Tapi kalau kronologis dia mengklasifikasikan, dia memetakan, dia menjelaskan berdasarkan waktu. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas yang C. C ini baca yaitu kita akan bahas tentang menyusun kronologis sejarah Indonesia. Oke, kita akan mempelajari menyusun kronologis sejarah Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, untuk menyusun secara kronologi itu kita akan menyusun kronologi sejarah itu yang lebih luas daripada sejarah sosial, misalnya contoh sejarah daerah Anda atau sejarah Indonesia. Jadi diperlukan sumber-sumber yang lengkap, antara lain buku apa? Ya tentu buku pelajaran sejarah, buku-buku sejarah yang relevan. Nah, terus ada juga situs-situs internet, artikel, surat kabar, majalah, dan benda-benda peninggalan sejarah. Nah, jadi ketika kita ingin menyusun sejarah secara kronologi, kita tidak boleh asal, harus ada bukti, harus ada buku, info dan sumber-sumber yang lengkap. Nah, oke. Nah, jadi kita juga bahas juga benda-benda peninggalan sejarah itu memang harus kita teliti baik-baik. Kita lihat benar apa salah, kita lihat dulu sumber-sumbernya yang kita lihat, bukunya terbit tahun kapan dan lain sebagainya. Nah, sehingga angka yang menunjukkan waktu pada sumber tersebut menjadi bahan menyusun kronologis sejarah. Nah, kenapa? Karena kan tadi kronologi itu kan menyusun sejarah berdasarkan waktu. Dia ada sebab akibat. Nah, berarti kita tidak boleh salah dalam menyusun kronologi sejarah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia pada setiap kurun waktu atau setiap peristiwa perlu diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jenis-jenis peristiwa tersebut. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu itu disusun secara kronologis berdasarkan waktu kejadian ya. Oke, misalnya nih Miss contohkan berikut contoh nih contoh-contoh kronologi sejarah Indonesia ya pada masa kemerdekaan itu pada tahun 1945 sampai 1949.
Oke. Nah, apa aja sih yang terjadi ketika kita berpikir secara kronologi? Oke. Ketika kita ingin menyusun sejarah berdasarkan kronologi, berarti ingat kita harus mengurutkan waktu, harus ada sebab akibatnya. Oke, kita tidak boleh asal-asal. Nah, di sini contoh. Nah, ini ada contoh ya, Nak. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan RI. 15 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Jakarta. Nah, lanjut lagi 10 November 1945, pertempuran di Surabaya. 4 Januari 1946, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Lanjut lagi 25 Maret 1947, ada perjanjian atau persetujuan Linggajati. Dan tanggal 21 Juli 1947 ada agresi militer Belanda 1. Dan pada tanggal 1 Agustus 1947 ada terjadi seruan gencatan senjata dari PBB. Oke. Selanjutnya 17 Januari 1948 ada perjanjian Renville. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948 ada agresi militer Belanda 2. Dan 12 Desember 1948 pemerintah darurat Republik Indonesia dibentuk. Pemerintah darurat Republik Indonesia dibentuk ya. Lalu tanggal 24 Januari apa peristiwanya? 1949 resolusi PBB untuk menghentikan pertikaian Indonesia dan Belanda. Nah, tanggal 1 Maret 1949 apa yang terjadi? Serangan umum di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Mei 1949 persetujuan Royan. Nah, selanjutnya 23 Agustus 1949 ada konferensi meja bundar. Dan tanggal 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Merdekalah kita. Dan harus kalian tahu, pada tanggal 17 Agustus 1945 memang kita merdeka. Tapi Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Nah, disinilah tadi peristiwa tersebut. Sampai peristiwa yang terakhir yang membuat kita bangga dan membuat kita semangat, bahwasanya RI dalam pengakuan kedaulatan sudah diakui oleh Belanda. Jadi Belanda tidak boleh masuk ke Indonesia pada masa itu. Oke. Dalam arti masuk ke sini pun dia tidak boleh menjajah. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan diakui oleh PBB. PBB apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Nah, selanjutnya, jadi pemahaman terhadap konsep kronologi ini penting. Jadi tanpa konsep kronologi, penyusunan di berbagai peristiwa sejarah akan mengalami kerancuan dan khawatir peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau zaman akan masuk atau tumpang tindih dengan masa atau zaman lain dengan melakukan kronologisasi peristiwa sejarah tersusun secara berurutan dan tersusun rapi. Ingat, ketika kita mempelajari tentang berpikir kronologis, berarti kita berpikir tentang mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu. Sebab akibat, saling keterkaitan. Nah, itulah tadi cara berpikir kronologis. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan. Anak-anak Miss, tolong disimak video yang Miss buat. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Jangan lupa bersyukur, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa supaya negara-negara di dunia ini virus corona cepat hilang ya. Selamat pagi semuanya.